Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide video tentang perkembangan biologis dan kognitif. Langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung menuju ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu perkembangan biologis. Di dalam perkembangan biologis, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan, yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Masa pubertas di kalangan remaja kebanyakan memunculkan perasaan bingung, banyak pertanyaan, rasa takut, dan rasa cemas. Semua itu membuktikan bahwa adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan kanak-kanak. Perkembangan biologi juga memiliki pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama yaitu sifat dasar gen. Sifat dasar gen meliputi genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Genotip adalah warisan genetik seseorang. Biasanya warisan tersebut dari salah satu orang tua atau turunan-turunan sebelumnya. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri-ciri fisik, seperti tinggi dan berat badan, warna mata, dan warna pigmen kulit. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-ratanya. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Untuk mengenai anak kembar, twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik atau identical twins tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan kembar fraternal atau fraternal twins berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Kemudian mengenai adopsi atau adoption study, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbang faktor bawaan. Biasanya penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja yang terakhir yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Cass dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Dan yang terakhir, bertemperamen lambat menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, menyesuaikan diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Perkembangan biologis yang kedua yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Faktor lingkungan dan perkembangan ini meliputi yang pertama interaksi genotif pasif lingkungan,
genotif evokatif lingkungan, dan genotif aktif lingkungan. Interaksi genotif pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Kemudian, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Dan yang terakhir, interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Selanjutnya, perkembangan biologis yang ketiga yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Nah, bagaimana sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja ini memiliki 4 kurva tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Nah, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja ini mempunyai 3 faktor, yaitu sasaran atau penstabilan diri. Mengenai faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Kemudian, kecepatan kematangan yang berbeda. Kecepatan ini diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Dan selanjutnya, dan yang terakhir yaitu pengaturan berdasarkan umpan balik. Pengaturan ini melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari mengatur keluarnya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Selanjutnya, perkembangan biologis yang terakhir, yaitu membahas tentang pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal, yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Pubertas juga ditandai dengan perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan pubertas juga ditandai dengan perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat, serta kematangan seksual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan kognitif.
Di sini saya mengambil dua pandangan mengenai perkembangan kognitif, yaitu pandangan dari Piaget dan pandangan dari Brunner. Pandangan dari Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif itu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Di sini, Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori-motorik, tahap pre-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap sensori-motorik yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut dengan sensori motor. Selanjutnya yaitu tahap preoperasional. Tahap preoperasional yang berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung mulai dari 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipnotis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi atau sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan Brunner. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan menjadi 3 bagian, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinatifnya sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Dan yang terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Sehingga dapat disimpulkan dari pandangan Brunner,
menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam slide video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membaca slide video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.